Meskipun sudah tergolong lawas, Shaolin Soccer, film keluaran tahun 2001 yang disutradarai oleh Stephen Chow, masih seru ditonton sampai sekarang. Karakter tokoh-tokohnya absurd, humornya slapstick, dan alur ceritanya bikin kita susah melepaskan mata dari layar. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor komedi legendaris Hong Kong, antara lain Stephen Chow, Vicky Chow, Mang Tat Eng, Yat Fei Wong, Patrick Se, Denny Chan Kok Kwan, dan Se Chung Lam. Adegan pertama film dengan dua orang sedang bertengkar di kamar ganti, yaitu Hung dan Fung si kaki emas, dua bintang muda sepak bola Shanghai. Hung meminta Fung untuk sengaja mengalah dalam pertandingan itu dengan imbalan selembar cek senilai entah berapa. Awalnya si kaki emas menolak mentah-mentah, namun akhirnya ia berubah pikiran. Setelah mempermalukan Hung dengan menginjak kepalanya, si kaki emas mengambil cek itu. Di lapangan, saat mengeksekusi penalti, ia sengaja melambungkan bola jauh ke atas mistar gawang. Timnya kalah. Suporter yang marah turun ke lapangan dan menghajar si kaki emas. Dua orang suporter memukul si kaki emas dengan bat baseball. Ia pun lumpuh dan karirnya berhenti. Belakangan ketahuan bahwa dua suporter itu sengaja dibayar oleh Hung untuk menghentikan karir Fung yang saat itu sedang menanjak. 20 tahun berlalu, Hung sudah gantung sepatu. Usai mengakhiri karir gemilangnya sebagai pemain sepak bola, ia melatih sebuah kesebelasan kuat bernama Tim Siluman. Sementara itu, fungsi kaki emas yang kini pincang menjadi pesuruhnya. Namun, kaki emas masih memendam impian untuk melatih tim sepak bola. Dalam sebuah kesempatan, kaki emas menyatakan keinginannya kepada Hung untuk ikut melatih tim siluman. Tentu saja, keinginannya itu ditepis oleh Hung. Tapi, kaki emas sepertinya memang ditakdirkan untuk melatih tim sepak bola. Yang membuka jalannya adalah pertemuannya dengan Sing si kaki baja yang sedang melakukan split di trotoar Shanghai. Ia mengaku sebagai murid perguruan Shaolin yang bekerja sambilan menjadi pemulung. Ia membawa beberapa lembar kartu nama yang cuma terbuat dari kertas biasa dan mempromosikan perguruan Shaolin-nya pada orang-orang yang lewat. Sing juga mempromosikan perguruan Shaolin itu pada Fung, namun si kaki emas tak tertarik. Lagi pula ia tak percaya bahwa Sing benar-benar murid perguruan Shaolin, meskipun pemuda itu sudah membuktikan kesaktiannya dengan menendang kaleng minuman tinggi sekali sampai menghilang di angkasa. Kaki emas pun berpisah jalan dengan Sing. Sing melanjutkan perjalanannya ke pengepul barang bekas untuk menjual kaleng-kaleng yang berhasil dikumpulkannya. Setelah itu, ia pergi menemui kakak pertamanya, si kepala besi saudara tertuanya di perguruan Shaolin yang bekerja di pub. Dari obrolan mereka, kita tahu bahwa guru mereka sudah meninggal. Selepas kepergian gurunya, keenam murid Shaolin itu berpencar dan perguruan itu bubar. Tapi, Sing memendam keinginan untuk melanjutkan perguruan Shaolin itu. Hanya saja, ia tidak tahu bagaimana caranya. Ketika mengobrol dengan si kepala besi, Sing dapat ide brilian, mempromosikan Shaolin lewat musik. Si kepala besi pun memohon pada bosnya agar diizinkan tampil sebagai pengisi acara di bar itu. Malamnya, mereka bernyanyi di panggung. Tapi harapan jauh dari kenyataan. Penampilan mereka hancur. Bukannya dapat calon anggota baru, mereka malah dapat musuh baru. Ujung-ujungnya, malam itu mereka berkelahi dengan sekelompok pemuda pengunjung pub. Si kepala besi mesti menanggung akibatnya. Ia dipecat. Untuk mengganti kerugian karena keributan itu, ia terpaksa jadi cleaning service di pub itu. Sing pun melanjutkan hidupnya dengan ceria. Di suatu siang, nasib membawanya ke dekat sebuah restoran yang menjual kue mantau. Pembuat kue itu adalah seorang cewek pemalu dengan wajah penuh jerawat. Namanya Mui. Tapi ada sesuatu yang istimewa dari cewek itu, yaitu caranya membuat adonan kue mantau. Alih-alih menepuk-nepuk adonan dengan cara biasa, ia menggunakan teknik Tai Chi. Sing pun terpesona dan menghampirinya. Sambil menggoda cewek itu, Sing seenaknya saja mencomot dua kue mantau. Harapannya karena sudah merayu cewek itu, Sing bisa makan kue itu dengan cuma-cuma. Rupanya tidak. Ia harus membayar 1 yuan untuk 2 potong mantau itu. Karena hanya punya uang 50 sen, Sing akhirnya memberikan sepasang sepatu lusuh miliknya. Nasib kembali mempertemukan kaki emas dengan Sing. Suatu hari, ketika kaki emas sedang berjalan tak menentu arah, matanya melihat sebidang tembok yang retak. Di tengah-tengah retakan itu, tertanam kaleng minuman yang tempo hari ditendang Sing. Kaki emas pun mencoba melepaskan kaleng itu dari tembok. Malang, begitu kaleng itu tercabut, tembok itu runtuh.
Di balik tembok runtuh itu, kaki emas melihat Sing sedang berkelahi dengan beberapa orang, kelompok yang sama dengan yang menghajar Sing dan si kepala besi di pub. Untuk menghadapi orang-orang itu, Sing menendang bola menggunakan teknik kungfu Shaolin-nya. Dalam beberapa detik, semua lawannya tumbang. Si kaki emas terpana. Usai berkelahi, Sing mencari lapak minuman. Kaki emas mengikutinya ke sana, lalu menyapanya. Kaki emas penasaran dengan kaki Sing yang tampak begitu kuat. Ia pun menghampar di trotoar sambil memeriksa betis Sing. Lalu terpikir olehnya, kaki seperti ini cocok untuk bermain sepak bola. Kaki emas mengatakan itu kepada Sing. Sing pun merasa mendapat ide baru, ia bisa mempromosikan kungfu Shaolin lewat sepak bola. Kemudian mereka sepakat untuk membentuk tim sepak bola. Sing yang tak sabar meminta si kaki emas untuk segera melatihnya. Si kaki emas meminta Sing untuk bersabar, paling tidak sebelum latihan, ia mesti mencari sepatu terlebih dahulu. Sing pun kembali ke kedai tempat Mui bekerja untuk mengambil sepatu lusuhnya. Untung saja Mui masih menyimpannya. Tak cuma menyimpan, Mui bahkan sukarela menambal bolongan-bolongan di sepatu Sing. Tim sepak bola tentu saja perlu banyak pemain. Bersama si kaki emas, Sing pergi menghampiri kelima saudara seperguruannya untuk membujuk mereka agar bersedia masuk tim itu. Dihimpit kesulitan hidup, semuanya menolak mentah-mentah tawaran Sing. Sing tentu saja pulang membawa rasa kecewa. Tapi, tanpa diduga, kelima saudara seperguruan Sing itu tersentuh juga hatinya. Akhirnya, pada suatu sore, semuanya datang ke tempat Sing dan menyatakan kesediaan untuk bergabung. Tim sepak bola itu pun terbentuk. Rencananya, mereka akan ikut turnamen nasional. Si kaki emas segera membawa mereka ke lapangan bola. Melihat keenam orang itu sama sekali tidak tahu cara bermain bola, si kaki emas mengajarkan mereka cara bermain sepak bola dari dasar. Maka, mulailah mereka belajar 4 teknik dasar sepak bola: menggiring, menghentikan, menahan, dan menendang. Setelah beberapa waktu belajar, akhirnya mereka bisa bermain bola. Mereka pun segera mencari lawan tanding untuk berlatih. Entah bagaimana ceritanya, lawan tanding mereka rupanya kelompok yang menghajar Sing dan si kepala besi di pub dulu. Dan ternyata mereka adalah kesebelasan sepak bola amatir yang cukup bagus. Pertandingan 6 lawan 11 itu tidak seimbang. Sing dan kawan-kawan tak berkutik, mereka dipermalukan. Sampai-sampai kakak pertama, si kepala besi, mesti mengibarkan celana putih tanda menyerah. Lalu dihina dengan disuruh memakai celana dalam di kepala. Tapi pada momen itu, Sing merasakan sesuatu yang berbeda. Kemampuan saudara-saudaranya sudah kembali. Benar saja, tiba-tiba kelima saudara seperguruan Sing itu mengambil kuda-kuda. Selama beberapa saat, dunia terasa berhenti. Mereka pun kembali melanjutkan pertandingan dan kali ini Sing dan kawan-kawan tak bisa dihentikan. Segala jurus keluar dan lawan mereka tumbang satu persatu. Tim sepak bola baru itu menang. Ketika pertandingan berakhir, seluruh anggota tim lawan malah berlutut dan memohon agar diizinkan bergabung. Sementara itu di tempat lain, tim siluman yang dilatih Hung sedang mempersiapkan diri untuk turnamen nasional. Mereka berlatih menendang bola di dalam kolam renang. Tapi ada sesuatu yang mencurigakan, yang jawabannya akan ditemukan di bagian akhir film ini. Tibalah waktunya mendaftarkan diri untuk turnamen nasional. Malangnya, meskipun itu turnamen terbuka, petugas tidak mengizinkan si kaki emas mendaftarkan tim baru itu. Mendengar kabar bahwa si kaki emas sedang mendaftarkan kesebelasannya, Hung pun datang ke tempat pendaftaran. Ia terbahak-bahak melihat penampilan tim baru itu, merasa bahwa tim itu akan menghibur dengan kepolosannya. Hung yang punya pengaruh di asosiasi sepak bola mengizinkan si kaki emas mendaftarkan tim itu. Kesebelasan baru itu terdaftar dengan nama tim Shaolin. Sambil menunggu pertandingan perdana, Sing mampir ke toko kue mantau untuk menemui Mui, pembuat roti yang jago tai chi itu. Sing mengajak Mui ke mall untuk mencuci mata sebagai ungkapan rasa terima kasihnya pada Mui yang sukarela menjahit sepatunya. Untuk berterima kasih, Sing ingin memberikan sesuatu pada Mui suatu saat nanti. Ia pun menanyakan keinginan Mui. Tanpa diduga, keinginan Mui sangat sederhana, dibelikan sepatu Keds. Hari pertandingan pertama pun datang. Di stadion, tim Shaolin disambut tribun kosong. Tak ada yang menanti mereka kecuali 2 orang cleaning service yang malah menghardik mereka. Tapi pada pertandingan perdana itu, mereka sudah menarik perhatian. Hung sampai kaget saat mendengar skor pertandingan perdana tim Shaolin, mereka menang telak 40-0. Pada pertandingan-pertandingan berikutnya, stadion semakin ramai. Makin banyak yang menantikan pertandingan tim Shaolin. Seiring meningkatnya popularitas mereka, makin banyak wartawan yang penasaran dan makin banyak pula sponsor yang datang.
Sebelum pertandingan semifinal, tim Shaolin mampir ke toko kue mantau tempat Mui bekerja. Tanpa sepengetahuan Sing, Mui mengubah penampilannya, ia pergi ke salon dan di makeover sedemikian rupa sampai-sampai tak lagi dikenali. Sing menepati janjinya dan membawa sepasang sepatu kets baru untuk Mui. Malam itu pula, Mui mengungkapkan perasaannya pada Sing. Karena gugup, bukannya menerima pernyataan cinta Mui, Sing malah berkata bahwa ia lebih senang kalau mereka bersahabat saja selamanya. Respon Sing itu tentu bikin Mui kecewa. Pertandingan semifinal itu agak berat bagi tim Shaolin. Lawan mereka adalah tim tangguh yang dipimpin oleh dua orang cewek tomboy sakti berambut dreadlock dan berkumis. Untungnya si tangan petir yang dibintangi Chan Kwon Kwan, kiper tim Shaolin yang memakai kostum Bruce Lee, tangguh sekali. Semua tendangan berhasil ditangkis. Bahkan, kiper tim Shaolin mencetak gol hanya dengan lemparan. Mereka pun menang. Tim siluman menunggu mereka di pertandingan final. Momen sebelum pertandingan final dimanfaatkan Hung untuk membujuk si kaki emas agar mengalah. Kali ini modusnya adalah menawarkan posisi pelatih tim siluman kepada si kaki emas. Belajar dari kesalahannya di masa lalu, si kaki emas menolak tawaran itu. Hari yang ditunggu pun tiba. Sebelum ke stadion, tim Shaolin mampir dulu ke toko kue mantau tempat Mui bekerja. Sing hendak memberikan tiket pertandingan final pada Mui. Sayangnya, Mui sudah tak bekerja di sana. Ia dipecat sebab akhir-akhir ini adonan mantaunya tidak enak, terlalu asin. Sing menduga mantau itu jadi asin karena tercampur dengan air mata Mui. Akhirnya mereka berangkat ke stadion tanpa Mui. Peluit berbunyi dan pertandingan pun dimulai. Tim Shaolin berhadapan dengan lawan terberatnya. Tapi energi tim siluman terasa berbeda. Seperti tidak alami, diam-diam ternyata Hung sudah menyuntik para pemain tim siluman dengan doping permanen yang disebut Hung sebagai obat dari Amerika. Karena suntikan itu, tenaga mereka jadi melimpah-limpah. Tim Shaolin kewalahan. Pertandingan itu seperti pembantaian. Satu persatu pemain tim Shaolin cedera. Si tangan petir yang tampil sangat tangguh pada pertandingan sebelumnya sampai cedera. Akhirnya, setelah menahan sebuah tendangan yang amat brutal, sang kiper tumbang. Saat turun minum, tim Shaolin hanya tinggal berdelapan. Jika ada satu lagi pemain mereka yang cedera, pertandingan bakal dihentikan dan tim siluman akan dinyatakan menang. Di awal babak kedua, kakak ketiga dibintangi Kai Mai Tin, si baju besi yang menjadi kiper. Ia mesti menghadapi tendangan bertubi-tubi dari penyerang tim siluman. Setelah berjuang mati-matian, ia pun mesti keluar dari lapangan. Tim Shaolin mengira itu adalah akhir dari perjuangan mereka pada turnamen kali ini. Ternyata tidak. Tiba-tiba seorang perempuan botak datang dan menyatakan diri sebagai pemain cadangan tim Shaolin. Perempuan itu ternyata Mui. Tanpa diduga, Mui membawa sepatu lawas Sing. Kebetulan sekali, sepatu bola yang dipakai Sing sudah robek. Mui memberikan angin segar bagi tim Shaolin. Dengan jurus Tai Chi, ia berhasil menangkap tendangan maha kuat dari penyerang tim siluman. Bola yang berputar cepat itu mudah saja ia kuasai dan ia permainkan dengan jari telunjuk seperti bola basket. Merasa mendapatkan kesempatan, Mui lalu mengoper bola yang berputar kencang itu ke depan yang kemudian disambar oleh tendangan Sing. Dari garis pertahanan tim Shaolin, bola itu berputar super kencang melintasi lapangan, meninggalkan jejak hitam di rumput dan melesat ke arah gawang tim siluman. Kiper lawan jelas tak mampu menghadapi serangan itu. Bola itu terbang mantap lewat bawah mistar, menerbangkan kiper tim siluman jauh ke belakang, menembus jala dan membuat area sekitar gawang tim siluman porak-poranda seperti habis disapu puting beliung. Tim Shaolin menang. Mereka pun semua berkumpul di podium, menari-nari sambil mengangkat piala tinggi-tinggi. Mereka pun jadi legenda. Dalam adegan penutup Shaolin Soccer, Sing jogging di trotoar di antara gedung-gedung tinggi dengan sepatu buluk penuh jahitan. Di sekitarnya orang-orang tampak memanfaatkan jurus-jurus kungfu dalam kehidupan sehari-hari. Impian Sing terwujud. Ia tak cuma berhasil meneruskan ilmu dari gurunya, tapi juga sukses mempopulerkan kungfu ke seluruh dunia. Dari surat kabar menyebutkan pertama kali dalam sejarah, seorang striker menikahi kipernya sendiri yang artinya Sing menikahi Mui. Lalu bagaimana nasib Hung? Ia ketahuan curang dan masuk penjara. Nah, itulah tadi alur film Shaolin Soccer. Jika ada alur film lain yang mau dibahas, silahkan tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.